Selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mengikuti ibadah online GKI Citraland hari ini. Kita akan memasuki Minggu Prapaskah yang kelima, tanggal 29 Maret 2020 dengan tema Memaknai Pengharapan. Marilah kita bersaat teduh sejenak mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah hari ini. Ibadah ini terjadi dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Nats pembuka diambil dari Ayub 19 ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-27. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas tebu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak,
Tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah, yang aku sendiri akan melihat memihak padaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Kita merendahkan hati kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. Mari berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih dan sungguh mengasihi kami. Di dalam segala kerendahan hati kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Seringkali kami tidak berpengharapan kepada Tuhan. Seringkali kami gagal memaknai kebergantungan kami kepada Tuhan, sehingga kami memilih jalan dan cara kami sendiri untuk kami melangkah di dalam kehidupan kami. Untuk itu kami memohon pengampunan dan kami meyakini Engkau yang Maha Pengasih dan Pengampun melayakkan kami
dan mengampuni dosa kami. Sehingga kami hidup di dalam kehidupan kami ke depan dengan bergantung sepenuhnya dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sabar dan kau dekat, maka seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sabar dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Bagi kita sekalian yang sudah diampuni dosanya, kini terimalah berita anugerah dari Tuhan yang dibacakan dari surat Roma pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan
akan menerima kemuliaan Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Damai Kristus beserta saudara. Ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa berjalan. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa berjalan, tapi terang bagiku ini dengan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa berjalan, tapi terang bagiku ini dengan Tuhan yang pegang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kiranya Tuhan yang kami rasakan kehadirannya pada saat ini, di tempat ini, boleh menyapa kami dengan kebenaran firman Tuhan yang akan memperlengkapi kami di dalam kami menjalani kehidupan, bahkan di tengah-tengah pergumulan dan persoalan kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, membuka hati kami, bahkan Roh Kudus sanggup melunakkan hati-hati yang keras, sehingga benih firman Tuhan tumbuh subur di dalam kehidupan kami, karena Allah Bapa sendiri yang memeliharanya. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus dari Yohanes pasal 11 ayat yang pertama hingga ayat ke-16. Injil Yohanes pasal ke-11 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus.
Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Marta ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam 1 hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terkantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita, telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi bersyukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Berbahagialah orang yang tidak hanya mengaku mencintai Tuhan, tetapi juga yang taat membaca dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Setiap orang pasti punya harapan. Dari lahir, orang tua memberikan nama kepada anaknya tentunya dengan sebuah harapan. Jadi harapan itu identik dengan manusia sejak lahir. Bahkan orang yang ingin mengakhiri hidupnya, sekalipun dia mengatakan, "Oh, saya sudah tidak punya harapan lagi," pun punya harapan. Yaitu harapannya tidak ada yang lain, adalah kematian. Dari sini kita melihat dalam sebuah pengharapan akan sesuatu yang mau kita capai. Ada mesin penggerak, yaitu seberapa kita optimis pada apa yang diharapkan.
Atau justru pesimis, seolah harapan itu begitu tipis, atau bahkan kita menyangka bahwa tidak ada harapan lagi. Tentu saja itu sama seperti orang beriman. Yang perlu Ditekankan adalah sikap optimis pada pengharapan itu adalah baik. Namun ada orang yang optimisnya berlebihan, membuat seorang melambung di dalam fantasinya, bertindak akhirnya mengawang-awang dan kurang perhitungan, meremehkan persoalan, memaksakan kehendak yang akan membahayakan dirinya sendiri dan juga membahayakan orang lain. Dengan optimisme yang berlebihan mengatakan, saya yakin, saya tidak takut tertular, saya kebal penyakit karena Tuhan melindungi saya mau tetap beribadah ke gereja. Orang-orang yang over faith, dan bukankah itu mencobai Tuhan namanya? Itulah orang-orang yang optimis secara kelewat batas. Tetapi sebaliknya, sikap pesimis juga ada sikap pesimis kelewat batas yang akan menjadikan seseorang menjadi putus asa, powerless, panik, belanja berlebihan, panik buying, menimbun makanan tanpa memikirkan orang lain, egois, selfish. Mereka berpikir hanya menyelamatkan dirinya sendiri. Pesimis kelewat batas ini membuat seolah segala sesuatu tanpa harapan, seolah segala sesuatunya akan segera berakhir. Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 16 yang kita baca sama-sama tadi mengisahkan tentang kematian Lazarus, yang pastinya adalah peristiwa duka bagi saudaranya Maria dan Marta, dan juga duka bagi Tuhan Yesus. Diceritakan bahwa Yesus hatinya sangat maskul. Yesus menangisi kematian orang yang dia kasihi. Saking Tuhan mengasihi dia, dan memang benar itu yang diakui juga oleh Maria dan Marta ketika keduanya berkata di ayat yang kedua, yang mengatakan, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Yang pertama, ayat ini mau membuktikan bahwa betul Tuhan mengasihi Lazarus. Dan menariknya pernyataan mereka ini bukan pernyataan yang jenis pesimis kelewat batas, tetapi bukan juga pernyataan yang optimis yang berlebihan, tetapi pernyataan yang realistis dan di dalamnya ada pengharapan, bukan hanya tuntutan semata. Kita tidak melihat sebuah pemaksaan di sini. Mereka tidak mengatakan, Tuhan datanglah dan sembuhkan dia. Tetapi perkataan ini ketika mereka berkata, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit, mau menunjukkan perkataan ini perkataan dari kerendahan hati. Bukan sebuah petisi, bukan sebuah intimidasi. Tidak memaksa dan tidak menekan Tuhan. Mereka enggak bilang, ini loh saudara kami, saudara yang kami kasihi saat ini sakit. Tidak. Ayo dong ditolong.
Tuhan ini saudara saya loh. Tidak. Di sini kita melihat bukan seberapa besar cinta kasih kita yang ditonjolkan. Tetapi mereka mengatakan, Tuhan, Dia yang Engkau kasihi sakit. Mereka nggak bilang juga, Tuhan, Dia yang mengasihi Engkau sakit. Terus makanya Tuhan harus balas kasihnya Dia. Tidak. Bahkan Maria tidak mengatakan, Tuhan, aku kan sudah meminyaki kaki Tuhan. Sudah menyeka dengan rambut dan minyak yang mahal. Tolong Tuhan. Itu tidak dikatakan. Maria, Marta tidak bersikap optimis yang berlebihan. Karena itu firman Tuhan mengajar bahwa Tuhan tidak berhutang atas jasa cinta kasih kita kepadanya. Dan Tuhan tidak berhutang atas besarnya kasih kita kepadanya. Tapi yang terpenting adalah menyadari betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Jadi ketika kita sadar bahwa Tuhan mengasihi kita, maka di balik peristiwa apapun, sekalipun menyakitkan, sekalipun kita terpuruk, kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Bahkan kita bisa melihat kemuliaan Allah. Dan kemuliaan Allah dinyatakan melalui setiap peristiwa yang kita alami, termasuk sakit, juga termasuk kematian. Seperti apa yang Tuhan sampaikan di ayat keempat, menjawab Maria dan Marta. Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah dimuliakan. Bukankah ayat ini juga berulang kali Yesus nyatakan ketika murid-murid bertanya di bagian lain tentang dosa siapa yang dianut oleh anak yang tuli itu. Tetapi Yesus menjawab, bukan dosa orang tuanya, bukan dosa siapa-siapa, tetapi kemuliaan Tuhan harus dinyatakan. Yesus menegaskan penyakit tidak akan membawa kematian, akan tetapi menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Kematian itu bukan akhir, bukan sebuah kekalahan, tetapi akan ada kehidupan kekal yang Allah janjikan, yang Allah nyatakan, baik kepada Lazarus pada saat itu, maupun kehidupan kekal yang akan kita terima pada suatu saat nanti. Maka menjadi realistis, yaitu kita mati memuliakan Tuhan, bukan memalukan Tuhan. Bukan karena optimisme yang berlebihan, bukan pula karena pesimistis kelewat batas, akhirnya membuat seseorang dengan kondisi keduanya menjadi mati konyol. Tetapi sebuah komitmen ketika Thomas mengatakan, Thomas yang disebut Didimus di ayat ke-16 mengatakan, mari kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Sebuah pernyataan yang realistis. Sebuah pernyataan yang berpengharapan kepada Tuhan. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk hidup berpengharapan. Hidup yang berpengharapan adalah hidup yang realistis, hidup yang memuliakan Tuhan. Maka betul apa yang Thomas katakan, bahwa mari kita mati
bersama-sama dengan Dia, dengan Tuhan, bukan mati konyol dan menyebabkan kematian kepada banyak orang, tetapi dengan memberikan pengharapan akan kehidupan seseorang, memberikan pengharapan juga bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Itulah hidup yang realistis, memberikan pengharapan dengan tidak pesimis kelewat batas, tetapi hidup menghidupkan orang lain, bukan justru mematikan orang lain. Itulah cara hidup, cara berpikir realistis juga. Ketika kita berpikir berapa banyak saat ini orang-orang yang ada di garda terdepan, merawat orang-orang yang sakit wabah COVID-19. Mari kita berpikir dan bertindak realistis dengan juga memperhatikan, mempedulikan mereka, dengan menjaga kesehatan diri kita masing-masing dan tidak menantang Tuhan bertindak sesuatu, yaitu optimisme yang berlebihan. Berpengharapanlah dan katakan juga seperti yang Maria dan Marta katakan ketika Lazarus saudaranya ini meninggal. Ketika mereka mengatakan, Tuhan, Dia yang Engkau kasihi sakit. Di tengah-tengah kehidupan, di dalam kondisi saat ini, kita juga bisa berpengharapan kepada Tuhan dengan mengatakan, Tuhan, dunia yang Engkau kasihi saat ini sakit. Tuhan, ada banyak orang-orang di luar sana yang Tuhan kasihi saat ini sakit. Bahkan mungkin Tuhan, keluarga terdekat kami, orang-orang yang kami kenal, yang Tuhan juga mengasihi mereka, saat ini sakit. Maka Dia yang mengasihi dunia ini, Dia yang mengasihi orang-orang di luar sana yang Dia ciptakan dan Dia cintai, akan memulihkan dunia ini, akan memulihkan keluarga kita, dan akan memulihkan kita. Amin. Saat hening untuk kita sejenak. Jemaat, dengan berdiri, marilah kita menyatakan pengakuan kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menaikkan syafaat kita. Bapa di sorga, Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur firman Tuhan yang sudah kami terima dimanapun kami berada, boleh menguatkan kami di tengah situasi dan kondisi yang kami alami saat ini. Walaupun kami berjauhan, tetapi kami yakin kehadiran Tuhan nyata buat setiap kami
buat keluarga kami, bahkan kehadiran Tuhan nyata buat orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Dan kami diingatkan untuk kami berpikir dan bertindak realistis di dalam kehidupan kami, di dalam kami mengikut Tuhan, di dalam kami berpengharapan, dan di dalam kami beriman kepada Tuhan. Dan kami mau memohon dan kami mau berdoa kepada Tuhan bahwa dunia yang Tuhan kasihi saat ini sedang sakit, dan kami yakin Engkau yang memulihkannya. Kami yakin Engkau juga yang memampukan kami untuk kami terus berpengharapan kepada Tuhan. Kami terkhusus berdoa buat mereka yang ada di barisan terdepan, menjaga dan merawat setiap orang-orang yang terkena sakit virus COVID-19 ini. Mereka-mereka yang ada di rumah sakit, setiap dokter, setiap perawat, kiranya tangan kasih Tuhan yang melindungi mereka. Kiranya cinta kasih Tuhan yang juga menjaga mereka, menjaga dan merawat tubuh mereka. Kami berdoa buat keluarga-keluarga korban yang menjaga, yang merawat, bahkan yang harus diisolasi, sehingga mereka tidak memiliki penghasilan. Usaha yang mereka jalankan berangsur-angsur menurun. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan juga memulihkan kondisi mereka. Di tengah-tengah kekurangan mereka, di tengah-tengah ketidakberdayaan mereka, Tuhan yang hadir, menjangkau, yang memberikan pengharapan kepada mereka. Dan kiranya ya Tuhan, kami terus boleh meyakini bahwa Engkau mengasihi dunia ini. Engkau mengasihi kami, Engkau mengasihi keluarga kami, Engkau mengasihi setiap orang-orang yang Tuhan ciptakan. Engkau mengasihi setiap orang-orang yang sakit, yang lemah tubuh, yang butuh perawatan. Kiranya tangan kasih Tuhan boleh menjangkau dan merawat mereka. Dan pada akhirnya kami boleh melihat kebesaran tangan Tuhan yang memulihkan, yang membuat dunia yang kami tinggali menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih indah lagi. Dan kami, Engkau dapati tetap setia kepada Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini kita masuk dalam pelayanan persembahan. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening GKI Citraland. Dan nats persembahan diambil dari Ibrani 10 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-7. Karena itu, ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, "Korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan." Lalu aku berkata, "Sungguh aku datang,
Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Mari berdoa. Sungguh besar kasih dan setia-Mu ya Tuhan, sehingga Engkau telah mencurahkan berkat dan secara khusus anugerah keselamatan bagi kami. Terimalah persembahan kami yang tidak sebanding dengan berkat yang telah Tuhan curahkan. Kiranya kami dimampukan untuk terus hidup bersyukur dan berharap hanya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri,
kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Jemaat yang terkasih, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan, agar hikmat Tuhan memenuhimu untuk merespon situasi dunia ini menghadapi pandemi COVID-19. Biarlah hatimu dipenuhi kebijaksanaan untuk terus mengasihi ciptaan dan melakukan kebaikan di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau dari segala penyakit dan wabah, khususnya COVID-19. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Hosiana, 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 amin, amin, amin. Ku